kami dari tim Poliwangi dari kelas 2E RPL, kita mau meminta testimoni dari Ibu, kekurangan atau kelebihan dari prototipe yang kita buat. Ini adalah prototipe untuk informasi dan booking cost yang area kampus Poliwangi. Nah, ini adalah via webnya ya, ini halaman widgetnya. Nanti kita akses webnya, nanti akan muncul pertama seperti ini. Nah, di sini ada rekomendasi kos yang tertera itu nama kosnya, terus ada nama kayak ada fasilitas, kemudian ada harga kosnya. Dan di sini jika kita klik, maka ini akan menampilkan foto-foto kosnya. Dan ini juga ada alamat kosnya, kemudian ada spesifikasi tipe kamar, seperti ukuran kamar, kemudian ada maksimal penghuninya, kemudian ada biaya listriknya, ini termasuk biaya apa enggak dalam kosnya. Kemudian ini ada fasilitas kamarnya tertera, yaitu seperti kamar mandi dalam atau kamar mandi luar, ada kasur, bantal, meja, dan lain sebagainya seperti di prototipe ini. Kemudian ini ada fasilitas umum seperti wifi, kemudian kulkas, dapur, kemudian ada ruang jemuran. Dan ini juga tertera peraturan di kosnya, yaitu seperti akses 24 jam, kemudian lawan jenis dalam ke kamar, kemudian dalam merokok kamar. Kemudian ini ketentuan pengajuan sewa, seperti jika kita menyewa di aplikasi ini, nantinya itu setelah hari H pengajuan sewanya itu bisa dilakukan atau ketentuan dari pemilik kosnya. Kemudian ini juga ada pengajuan sewa ini bisa H1 minggu kalau di prototipe ini. Kemudian wajib menyertakan KTP. Nah, nanti data dari pencari kosnya itu, penyewanya nanti akan otomatis terkomputerisasi di dalam website kita. Jadi Ibu tadi nggak usah masukkan satu-satu datanya. Gitu. Ini juga ada nama pemilik kosnya, kemudian berapa transaksi yang berhasil. Nah, di sini kami juga ada review dari pencari kosnya yang menggunakan aplikasi kami. Nanti akan kita tampilkan supaya menarik perhatian bagi pencari kos yang lain. Nah, seperti itu, Bu. Mungkin dari Ibu apa ada yang ingin disampaikan mengenai prototipe dari kami? Saran, kritik, buat apa-apa, Bu? Yang bisa membawa kami untuk debatnya. Kayaknya sudah masuk semua yang ada di kosan kami. Tamu cewek biasanya kita, itu tadi kan sudah ada aturannya, tamu lawan jenis nih. Ya, biasanya seperti itu. Ini dari fasilitas-fasilitas yang kita tampilkan, apakah masih ada yang belum tertera sebagai pemilik kosnya? Tempat jemuran iya. Mungkin tempat sampah ya. Masya Allah. Tempat sampah itu kan untuk apa? Tempat sampah itu kan mesti biasanya nek arek kosiku piye ya? Ngawur ngono ya. Itu sebaiknya dipisahkan aja. Ada tempat sampah basah dan kering. Disampaikan, informasinya disampaikan pendukung kosnya di sini. Itu yang kurang kayaknya tempat sampah. Kalau tampilan dari desainnya sendiri, apakah ada saran atau bagaimana kalau apa namanya, misal kayak warnanya kurang jreng gitu atau bagaimana, mungkin Ibu? Untuk pemakaian sendiri, Ibu merasa nyaman atau tidak gitu, misal ini dipakai gitu. Nah, untuk tampilan itu, untuk kamar itu kasurnya itu untuk berapa orang? Kalau segitu. Ini ada spesifikasi tipe kamar. Maksimal satu kamar itu 2 orang kalau contohnya seperti ini. Nanti kita sampaikan informasinya. Kalau itu satu bed 2 orang ya? Iya. Maksimal
maksimalnya 2 orang. Jadi Kalau menurut saya nek satu kamar itu bisa diperkecil bednya, soalnya kita kan nggak tahu teman kita kadang kan ada yang risih gitu ya, Iya. gitu ada yang risih, jadi dikecilkan, nggak usah besar-besar bednya, jadi cukup perorangan. berarti satu kamar itu boleh 2 Dua, orang. kalau di tapi tempat saya kasurnya- 2. Kasurnya beda gitu. Iya, dua, satu kamar 2 orang, 2 bed, 2 lemari. Jadi tambahin satu Iya. kamar 2 bed. Berarti kan nanti si pemilik itu juga sebagai pemilik kos kan bisa mengkostum, bisa merubah Iya. sesuai enaknya. Iya. Jadi berarti untuk keseluruhan menurut Ibu gimana, cukup memuaskan sebagai pemilik kos dengan adanya sistem ini atau bagaimana gitu? Mungkin nggak sih ya? CCTV mungkin juga Perlu gitu kan? kadang kayak saya rumahnya di sini, kosannya di sana, kita nggak tahu. Nggak tahu. Ya. Kadang nerima tamu kapan kita kan nggak tahu. Kalau ada CCTV kita juga bisa kontrol tamunya, terus mungkin orang-orang jahil ya. Apalagi kemarin juga banyak Rawanan Sepeda itu saya selalu share di grup kos, itu mungkin bisa dibuatkan grup kos. Oh gitu. Di Sakit grup kos nanti kalau ada keluhan apa, kalau apa gitu, kecuali nanti kalau misalkan ada masalah dengan kita ya pemilik kos baru jadi bisa. gitu. Masukan ini kan yang penting buat Iya. kita Iya, bener. nanti memperbaiki gitu. sebelum kita realisasi. Mungkin terima kasih atas sambutannya, kritik saran sangat berarti bagi kita untuk kedepannya. Terima kasih Bu. Sukses. Oke. Pemilik kos ngoten nggih diarahkan untuk napa niku masuk Masuk nggih. Nah, kan saderenge dereng pernah napa niku ndamel aplikasi akun. ya. Nggih, nah niku daftar keren deh. Niku diisi keren apa niku data-datanya niki, nama, terus nomor telepon apa niku. Nama niku Abian Rahmat to. Nggih, nama kosan. Nggih. Mungkin enten kiambek nama kosane. Nah, terus terkait Nadis, Wiris. data kos, nama kose, terus tahun kos dibangun, fasilitas, peraturan, jenisnya niku misal laki perempuan apa campur ngoten. Ukuran, terus jumlah kamar sedanten Engko tak kekno mari Yoris ya. Nggih. Engko tak kekno wis. Nggih, terus niki enten alamate. Tim, Tahun 19 gawe ku ya. alamat ngeten. Enten alamat, RT kecamatan. 80% Terus niki nggih enten gambar-gambar kos, gambar kamar, gambar napa malih, kamar mandi, gambar dapur dan lain-lain sing enten teng kos niki ngoten nggih. Manten niku langsung dikirim mawon pun. Dikirim langsung enten muncul data kos. Kos Mbaknya rek mulih dina nggone tak teluk kowe ya. nggih. Mbaknya rek Kos mulih. nggih. Kan kapan niku kula ngertine niki kos Abian nggih. Abian Rahmat. Kos Abian ngoten niki langsung enten muncul data kos Iya, lokasine, fasilitase. misal dibuka muncul niki pun data-datane niku nggih. Foto-foto nih napa niku. Terus misalnya kan selama ini kan diko kan napa niku data penghuni kos ini kan manual nggih ngangge buku. Niku mboten sange buku pun teng mriki saged. Enten pun langsung nama penghuni ini niku sinten, kamar pinten, nomor telepone pinten, alamate pundi, enten foto KTP ini dan statusnya napa bekerja napa mahasiswa napa Yang buku kepundi ini lengkap lis. Untuk materi polisi Nggih. Campur aduk buku keren. kepalane. terus teng mriki enten akun di akun sing tinggi daftar wau niku nggih kurang lebih nggih ngeten pun mungkin apa niku dapat dipahami napa kepundi
Ngerti, maksudnya ngerti aku kata. Alure ngoten niku nggih niku. Ngene mulai berdiri anu ngono ku lho. Nggih. Anu ngerti deh dimaksud iku. Tapi dilebok nang komputer nang data dadi ditet Abian Rahmat muncul wis anu ngono ngerti. Nggih kurang lebih ngoten. Ku tak gek tulisan lho Lis ya. Nggih, dadi nggih niku alure nggih. Dadi nggih mboten usah nyatet buku ya buku malih ngoten. Dadi langsung kabeh jeneng-jenenge wong ya. Mboten usah numpuk-numpuk buku malih. Terus sapar ngurusi ngono Lis. Nggih, dari pihak salah satu keluarga nggih. Niku. Cukup dokumen ayo. Kira-kira napa malih Ding? Nggih, sekiranya memudahkan jenengan napa niki dinggengan kos nih. Sane tambah gampang ngoten. Soalnya fasilitasnya ya cuma kamar mandi dan dalam di tempat tidur, kipas angin, kaca. Pak nggih masuk fasilitas niku kan nggih. Lemari. Mari nggih. Napa niku nggih cuma niku saya cuma menjelaskan sekiranya niki kepundi napa cukup dipahami napa kepundi. Dia paham maksudnya, dia paham. Datanya maksudnya mereka tutul-tutul kan langsung tuh kabeh datanya itu. Nggih. Paham. Oke, selamat malam Kak Vina ya. Kalau boleh tahu Kak Vina ini udah pernah ngekos atau ada pengalaman ngekos nggak? Kalau ngekos itu pernah beberapa pernah kali ya? ya. Dulu itu pernah, tapi untuk saat ini itu masih apa ya? Mungkin masih mencari-cari untuk ngekos. Oke. Gini nih Kak, kami kan dari tim TBL Kosin, kami mengangkat aplikasi yang membantu kayak Kak Vina ini sebagai pencari kos untuk mencari kos dengan mudah, apalagi di wilayah Poliwangi ya kan, di tempat Kak Vina kuliah ya. Betul. Nah ini kami meminta review dari Kak Vina mengenai aplikasi yang kami buat. Oke. Boleh dicoba dulu? Oke, ini berbasis mobile ya? Iya, untuk Aplikasinya? pencari kosnya. Oke, ini pertama kali berarti pencet yang ini dulu ya? Lanjutkan. Oke. Jadi di tampilan ini merupakan tampilan yang ingin memberitahu kepada Kak Vina bagaimana cara kerja dari aplikasi ini sendiri. Oke. Oke, tampilannya cukup menarik ya. Saya suka. Ini. Saya diklik. Oke, ini berarti masukkan terlebih dahulu namanya ya? Iya. Oke, ini langsung login. Oke, ini berarti saya langsung login aja. Oke, Login aja gak apa-apa. oh langsung aja. Oke, Nah, untuk tampilan ini sendiri itu di sini ada lokasi kakak. Semisal kakak mengaktifkan GPS-nya itu akan terdeteksi. Di sini ada kode promo. oke. Dan di sini ada rekomendasi untuk kakak sendiri gitu. Seperti itu. Mungkin bisa diteruskan oleh Mbak Firgi bagaimana sistemnya untuk mencari kosnya. Nah, jadi di sini ada beberapa fitur. Nah, salah satunya fitur yang bentuknya hati itu merupakan fitur favorit. Jadi Kak Vina ini sendiri bisa masuk ini kos mana yang mau atau yang bakalan dipilih. Jadi bisa dibuat review gitu untuk kosnya. Nah, selanjutnya kalau kebingungan ada fitur tanya customer service dari Kosin sendiri, nanti bisa diklik biar tahu. Oke, ini coba diklik dulu ya. Nah, itu salah satunya dari fitur tanya customernya. Ini menurut saya ini cukup bagus ya, malah sangat bagus dan membantu saya sebagai pencari kos terutamanya ya untuk mencari kos di sekitar kampus Poliwangi lebih khususnya. Dan juga menurut saya ini tampilannya sangat menarik karena memudahkan saya saat pertama kali menggunakan aplikasi ini, yang mana fitur-fiturnya pun cukup saya kenali seperti itu. Nah, di sini kita juga bisa memilih ya berarti ya. Nanti juga bisa menampilkan kriteria seperti apa sih yang Kak Vina mau, dan juga jika ingin melakukan transaksi ini bisa di bagian pembayaran yang sebelah kanan, bukan yang sebelah ya. Oke. Ini langsung pembayaran langsung di sini atau Langsung di sini Kak. Makanya itu kami kan ingin meminta review dari Kak Vina seperti apa sih pengalaman penggunaan dari
aplikasi kami seperti itu. Ini ada riwayat kos terdahulu, berarti di sini itu kita memasukkan data juga untuk riwayat kos terdahulu. Jadi seperti semisal Kak Vina ini udah pernah pakai aplikasi ini, kemudian udah pernah ngekos nih. Nah, kos yang dulu itu bisa masuk ke dalam riwayat kos ketika Kak Vina mau mencari kos yang baru lagi gitu. Ya berarti data saya sendiri ini udah langsung kedetek di sini ya. Berarti udah ada, nggak usah langsung login lagi. Wah, benar sekali Kak. Jadi aplikasi ini tuh ketika awal Kakak gunakan itu akan diverifikasi oleh admin, meliputi data KTP, nomor telepon, NIK, seperti itu. Jadi ketika Kakak itu sudah melengkapi data-data tersebut, ketika Kakak akan uninstall kembali dan menginstal, itu data-data Kakak itu akan tersimpan dan insya Allah akan kami jaga sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, seperti itu Kakak. Berarti cukup aman ya berarti. Insya Allah aman Oke. sekali. Berarti saya nggak takut nih data saya tercuri atau dibuat pinjol. Benar sekali. Dan, Oke. untuk costing ini sendiri kita bekerja sama dengan UPTTIK sebagai wadah, sehingga website-website yang akan kami tampilkan itu akan diwadahi atau sebagai tempat ranahnya informasi di website Poliwangi itu sendiri, seperti itu. Tapi untuk terkait pemeliharaan atau bagaimana itu sesuai dengan manajemen dari tim kita sendiri, seperti itu. Ini untuk fitur favorit ini lebih ke apa namanya? Ini seperti fitur kayak check out keranjangnya Shopee. Nah, seperti itu untuk sistem favorit dari kami. Oke, ini untuk ajukan pertanyaan ini. Menurut saya ini cukup sangat menarik sekali dan membantu untuk para mahasiswa khususnya di Politeknik Negeri Banyuwangi ini untuk mencari kos-kosan ya, terutama di sekitar Politeknik ini. Menurut saya ini bagus sekali dan menarik, serta pemilihan warnanya cukup mencerahkan mata ya. Karena iya betul, mencerahkan mata juga karena di sini variasinya dari tampilannya juga saya suka. Karena lebih variatif ya, juga kreatif sih, keren sih buat kalian. Sukses selalu buat kalian, semangat. Terima kasih Kak Vina Oke. atas waktunya. Terima kasih banyak atas waktunya. Siap, aku juga terima kasih.